Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Gembala baik dan murah hati, selamat jumpa di hari Minggu biasa ke-16, 17 Juli 2016. Dan saya akan menemani Pastor Yohanes Budi Raharjo SDB bersama saya Bernadette Marita dalam acara Oase Rohani Katolik di hari ini. Marilah kita menyapa Pastor Budi yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Salam damai Pastor Budi. Salam damai pada Marita dan semua pendengar dimanapun Anda berada. Ya, para pendengar terkasih, kita akan mengawali jumpa kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Pastor Budi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, Engkau telah mewahyukan dirimu sepenuhnya dalam Yesus Putramu yang terkasih. Bantulah kami, ya Tuhan, supaya kami bisa membuka hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, untuk menerimanya, supaya Engkau makin hadir dalam hidup kami. Dengan demikian, kami juga bisa membawa kabar gembira, karya keselamatan-Mu kepada sesama kami untuk kemuliaan-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Perbincangan Rohani Injil hari ini. Gembala baik dan murah hati, kita akan menyimak bacaan dari kitab Kejadian bab 18 ayat 1 sampai 10ab. Sekali peristiwa, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Waktu itu Abraham sedang duduk di pintu kemahnya di kala hari panas terik. Ketika ia mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Melihat mereka, Abraham bergegas ke pintu kemahnya, menyongsong mereka. Ia bersujud sampai ke tanah dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuhan, singgahlah di kemah hamba-Mu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kaki Tuan, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah hamba mengambil sepotong roti, agar tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan melanjutkan perjalanan, sebab tuan-tuan telah datang di tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang engkau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sara serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya dan segera mengolahnya. Kemudian Abraham mengambil dadi, susu, dan anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya kepada 3 orang itu. Abraham sendiri berdiri dekat mereka di bawah pohon itu. Sementara mereka makan, sesudah makan bertanyalah mereka kepada Abraham, "Di manakah Sara istrimu?" Jawab Abraham, "Di sana, di dalam kemah." Maka berkatalah ia, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, dan waktu itulah Sara istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar terkasih, kita akan menanggapi sabda Tuhan dengan menyimak Mazmur tanggapan.
Tuhan, siapa diam di kemah-Mu? Siapa tinggal di gunung-Mu yang suci? Tuhan, siapa diam di kemah-Mu? Siapa tinggal di gunung-Mu yang suci? Yaitu orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa diam di kemah-Mu? Siapa tinggal di gunung-Mu yang suci? Yang tidak berbuat jahat terhadap teman, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang tidak memandang hina orang yang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang bertakwa. Tuhan, siapa diam di kemah-Mu? Siapa tinggal di gunung-Mu yang suci? Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 1 ayat 24 sampai 28. Saudara-saudara, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita demi kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan firman-Nya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun, kini dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di antara kamu. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan orang dan mengajar mereka dalam segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar terkasih, marilah kita siapkan Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42 dan kita siapkan hati untuk menyimak bacaan Injil. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta,
engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar terkasih, setelah kita mendengar atau menyimak firman-firman Tuhan, pada hari ini kita akan menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Pastor Budi untuk kita semua. Pastor, dari bacaan ini, inspirasi apakah yang ingin disampaikan? Baik Marita, seperti biasa saya bahas dulu bacaan yang pertama, yaitu dari kitab Kejadian. Baik bacaan pertama maupun bacaan Injil, saya yakin kita sangat familiar dengan kisah itu dan senang mendengarkan kisah tersebut. Kisah yang menarik, baik Abraham maupun Marta menjadi tuan rumah yang begitu baik menyambut tamu, dan tamunya itu istimewa. Saya mulai dengan yang bacaan pertama dari kitab Kejadian ini. Apa yang kita bisa pahami dari ayat-ayat itu? Pertama-tama, kita atau saya mau mengatakan bahwa bagi orang Yahudi, atau juga tepatnya dalam pemahaman Perjanjian Lama, mereka meyakini, memahami bahwa Allah itu yang tidak terlihat, tidak menampakkan diri kepada manusia. Kenapa? Karena manusia tidak bisa melihat Allah dan tetap hidup. Kalau manusia melihat Allah dengan kodratnya manusia ini, pastilah akan mati. Itu bisa kita lihat misalnya dari kitab Keluaran bab 33 ayat 18, di mana sampai seorang yang begitu dekat kepada Yahweh Allah Israel, yaitu Musa, yang terpilih, yang sangat istimewa, yang begitu dekat, yang dikatakan bisa bicara muka ke muka kepada Yahweh. Ketika pada ayat 18 dari bab 33 itu, dia meminta kepada Yahweh untuk menunjukkan kemuliaannya, wajahnya kepadanya. Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku, kata Musa, permintaan itu. Dan Yahweh mengatakan, engkau tidak akan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dan dapat hidup. Tapi Yahweh akan melewatkan segenap kegemilangannya di depan Musa, menyerukan nama pribadi Yahweh di depannya, tetapi mukanya dikatakan tidak diperlihatkan kepada Musa. Itu sekali lagi menjelaskan pemahaman kepercayaan orang Yahudi, manusia tidak bisa melihat Allah dan tetap hidup. Mungkin saya kadang bandingkan dengan orang kodrat kita seperti mata, tidak bisa melihat, menatap sinar matahari tanpa merusak mata kita. Langsung melihat gitu ya, berlama-lama. Bukan karena kita ada sesuatu yang kurang sebetulnya, tapi kodratnya gitu, kodrat dari mata kita ya, tidak bisa sampai demikian tanpa membutakan mata kita. Nah, apa yang kita baca dari kitab Kejadian bab 18, itu ada satu kata yang ayat pertama, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Tetapi ayat kedua dikatakan ketika Abraham mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Jadi bisa menjadi satu pertanyaan, sebetulnya 1 orang atau 3 orang? Dan siapa yang sebetulnya menampakkan itu? Orang Yahudi pada waktu itu
belum sampai kepada pemahaman Allah Tritunggal. Ya. Mereka mempercayai Allah yang satu, monoteis, tetapi satu pribadi di dalam kepercayaan mereka, pemahaman itu. Oleh karena itu ada beberapa tafsir tentang penampakan Yahweh di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Yang pertama dikatakan tafsiran itu disebut teori representasi, mengatakan bahwa yang ditulis dikatakan sebagai malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah. Dan dia datang sebagai representasi, mewakili, dan tindakannya juga bertindak dalam nama Allah. Dan itu yang disebut teori representasi. Tetapi ada tafsir yang lain yang disebut teori identitas. Bahwa yang disebut malaikat Yahweh, malaikat Allah itu ya sebetulnya Yahweh sendiri. Yang memanifestasikan dirinya dan nampak kepada kita sebagai malaikat. Itu yang disebut teori identitas. Ada teori yang ketiga yang mengatakan bahwa awal-awalnya orang Yahudi menuliskan bahwa Allah bicara langsung dengan manusia. Tapi dalam perkembangannya, para penulis kitab suci itu berpikir kurang pantas bahwa Allah itu tampil langsung bicara dengan manusia. Ada bahaya mungkin manusia lama-lama begitu terlalu familiar dan menyangkal transendensi Allah yang jauh kodratnya beda dengan manusia itu kurang dipahami. Dan teori yang keempat atau tafsir yang keempat disebut teori pewahyuan, mengatakan bahwa malaikat oleh kehadirannya itu menyingkapkan, mewahyukan Yahweh yang tetap tidak kelihatan itu. Dan nampaknya yang tafsir yang keempat inilah yang terbaik, yang dipahami, yang dianut. Jadi di sini Allah dalam diri utusannya nampak kepada Abraham di mana mereka sedang dalam perjalanan ke Sodom dan Gomora. Kalau kita lihat konteks dalam kitab suci Perjanjian Lama perikop berikutnya, di mana di situ diceritakan Abraham berhasil, tapi minta doa yang mengajukan doa syafaat begitu, campur tangannya supaya menurunkan jumlah dari orang yang benar yang bisa ditemui supaya nggak dibinasakan. Tapi Abraham hanya menurunkan sampai 10 orang. Namun ya kemudian nampaknya tidak kurang dari 10 orang benar di situ dan tetap dibinasakan. Dan di dalam perjalanan itu diceritakan 3 orang itu mampir lewat di kemahnya Abraham dan Abraham menyambutnya dengan begitu baik. Tentu Abraham tidak tahu bahwa yang disambut itu malaikat-malaikat, utusan-utusan Allah. Tapi bacaan ini mau menunjukkan bahwa itulah keutamaan salah satu kebajikan dalam diri Abraham, yaitu dia punya kemampuan untuk memberi apa yang disebut hospitality, satu keramah tamahan, memberi tumpangan, memberi makanan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Dan buat orang Yahudi dan orang Semitik Timur Tengah begitu, keutamaan seperti itu sangat dipuji. Kenapa? Karena kita bisa bayangkan perjalanan di padang gurun itu kan sangat melelahkan. Dan menemukan tempat untuk singgah, mengasuh, istirahat, bahkan diberi makan, menyegarkan lagi energinya, kekuatannya untuk melanjutkan perjalanan, itu satu bantuan yang sangat besar. Ya. Karena kalaupun yang melakukan perjalanan itu punya
bawa banyak harta emas, tapi kalau tidak ada di padang gurun ya tempat untuk singgah, untuk istirahat, bahkan mendapat makanan, percuma semuanya itu. Ya. Dan disinilah diceritakan dengan begitu detail, deskripsi yang begitu bagus dari Abraham. Dia pertama-tama yang bergegas menyongsong mereka. Bukannya dimintai, baru mungkin mengizinkan dan mungkin ya dengan berat hati, ini orang menyusahkan, ya kasihan juga, nggak enak juga, mungkin rasa tidak enak. Tapi bukan itu, dia menyongsong. Dia sendiri menawarkan, bahkan meminta. Orang yang lewat itu singgahlah. Karena Abraham pasti sudah tahu, orang seperti ini butuh bantuan, butuh keramah tamahan. Karena tentu Abraham bisa menempatkan diri kalau dia sendiri seperti mereka, wow, alangkah senangnya dapat bantuan itu. Jadi dia dilukiskan menyongsong mereka. Malah dikatakan bersujud sampai ke tanah. Seperti orang yang mau memohon, bayangkan. Nah, kalau orang mau minta sesuatu lah baru sampai begitu ya. Ini mau memberi, mau berbuat baik ini. Dan lalu ketika mengajak dan orang-orang itu menerima, oke, buatlah seperti yang kamu katakan. Dan deskripsinya begitu baik. Bagaimana tampak Abraham begitu girang dan sangat rajin bergegas ya ke sana. Seperti orang yang dapat hadiah itu kan, dapat lotre besar itu, senang sekali. Dia pergi ke Sarah, ayo buatkan roti bundar. Nah, dikatakan dari tepung yang terbaik. Ya, detail-detail itu bukan tepung yang sisa-sisa sudah tua atau lapuk begitu, yang terbaik. Lalu setelah itu pergi lagi, dia cari lembu sapinya dan ditulis di situ anak lembu yang empuk dan baik dagingnya. Lagi bukan yang tua, yang alot atau sisa lagi ya, itu. Dan dia pergi ke orang bujangnya, pegawainya, segera mengolahnya. Lalu kemudian pergi ke mengambil dadi, susu dan semuanya itu. Dan lalu memberi tamu-tamu itu makan. Dan dicatat lagi Abraham sendiri berdiri dekat mereka. Seperti seorang hamba menunggui tuannya sedang makan, mungkin perlu apa-apa ya. Tapi juga sikap mau mendengarkan apa saja yang tamu ini mungkin mau bicara dengan dia. Dan itulah keunggulan atau keutamaan, kemuliaan hati Abraham seperti itu. Dan tentu ini ditulis buat ajaran kepada para pembaca, orang-orang Yahudi ya, dan tentunya berlaku juga untuk kita semua. Betapa mulia itu keutamaan orang punya sikap seperti Abraham seperti itu. Dan menarik bahwa kemudian tambah tahu kan Abraham bahwa yang dijamu itu malaikat, utusan-utusan Allah. Dan seperti ya kata Tuhan Yesus kan, orang yang memberi minum secangkir saja karena dia adalah muridku, ya, tidak akan kehilangan pahalanya. Apalagi seperti ini, ya luar biasa yang dikasih. Dan dia katakan seperti reward, pahala, mengatakan nanti tahun depan aku kembali dan Sarah akan mengandung, kamu akan punya anak. Sebetulnya kita tahu kan itu konteksnya kan mereka sudah tua, sudah sangat lanjut usia. Dan bacaan kita berhenti pada ayat 10. Tapi kalau perikopnya, kalau Anda baca di dalam kitab suci itu sampai ayat 15. Dan Sarah sempat mendengar di dalam kemah dan tertawa. Aku sudah setua begini, masa masih mau mengandung dan punya anak? Tapi ditegur. Kenapa kamu tertawa? Kata orang tamu itu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena takutnya dicatat di situ katanya Sarah sampai menyangkal, enggak, aku enggak ketawa kok. Padahal sesungguhnya dia tertawa. Ya. Dan itu tanda bagaimana relasi antara Allah dengan manusia, dengan sahabatnya Abraham seperti itu. Sehingga membuat inspirasi buat kita juga dalam hidup.
banyak kesempatan untuk menjamu orang-orang. Banyak kesempatan untuk memberi tumpangan kepada sesama kita. Banyak kesempatan kalau kita peka seperti Abraham untuk berbuat baik kepada orang yang membutuhkan. Malah kalau seperti Abraham tidak menunggu kita diminta, tahu menyongsong, antisipasi, proaktif, berinisiatif malah menawarkan bantuan. Itu sangat luar biasa. Dan itu juga sebetulnya sifat ilahi kan demikian. Seperti kata Rasul Yohanes, bukan kita yang mencintai Allah lebih dulu, tapi Allah yang mengasihi kita lebih dulu. Ya, dan nampak betul-betul Abraham itu kemuliaan jiwanya, ya, kebesaran jiwanya ada keutamaannya di cerita ini. Dan untuk orang yang seperti itu tentu Allah memperhatikan, ya, memperhatikan hidupnya, kerinduannya dan sebagainya. Dan tanpa sekarang gantian, tanpa Abraham meminta sesuatu, orang itu pun, 3 orang itu ya langsung memberitahu bahwa tahun depan balik lagi mendapatkan kamu dengan seorang anak. Pasti itulah yang dirindukan, amat dirindukan Abraham dan Sarah, ya, seorang keturunan untuk meneruskan kehidupan mereka. Begitu, Marita, mungkin ada satu inspirasi untuk kita, orang yang menjadi percaya, orang yang beriman, hiduplah seperti Abraham. Karena Abraham mendapat julukan kan Bapa orang beriman. Sangat dipuji dan Yesus oleh orang Yahudi Israel, dan Yesus juga beberapa kali dalam Injil menyebut Abraham, ya, sebagai teladan. Dan kita diingatkan satu teladan yang baik dari Abraham dan sebuah hidup dalam pergaulan karib persahabatan dengan Tuhan, dan hidupnya disertai Tuhan dan Tuhan memeliharanya. Bukan hidup yang tidak punya masalah atau kesulitan, tidak. Abraham juga kalau kita melihat seluruh kisahnya tidak sedikit juga, ya, kesulitan, masalah, kesusahan dan cobaan. Tetapi menarik, indah hidup yang seperti itu, seperti Abraham, selalu dapat perhatian juga dari Allah yang menjadi sahabatnya. Demikian Marita. Ya, terima kasih Pastor. Sungguh luar biasa bahwa pengalaman Abraham menjadi pengalaman untuk kita semua. Dan para pendengar, kita hentikan dahulu permenungan dari Pastor Budi, kita resapkan dalam hati sanubari. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua di dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga.
yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dialog Iman Katolik. Gembala baik dan murah hati, sekarang kita akan melanjutkan kembali Oase Rohani Katolik di bagian kedua. Hari Minggu 17 Juli 2016 bersama Pastor Yohanes Budi Raharjo SDB dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda sampai di penghujung acara nanti. Dan sebelumnya saya informasikan kepada Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, usul ataupun saran, Anda dapat kirim melalui alamat SMS kami ke 0822 1036 1555. 0822 1036 1555. Jika Anda ingin sharing iman, Anda dapat kirim melalui orkkaj@yahoo.com. orkkaj@yahoo.com. Baiklah, kita kembali bersama Pastor Budi untuk menyimak bagian kedua dari Oase Rohani Katolik hari ini. Pastor, inspirasi apakah yang ingin disampaikan di bagian kedua ini? Baik, Marita. Perikop yang kita dengarkan minggu ini dari Injil menurut Lukas masih menceritakan kisah dalam perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Dan dikatakan dalam perjalanan itu Yesus sampai di sebuah kampung. Lalu ceritanya bagaimana Yesus disambut Marta di rumahnya, dan di situ juga ada saudarinya Maria. Kisah ini, perikop ini khas dari Lukas. Sama seperti minggu lalu, minggu sebelumnya itu tentang Samaria, orang Samaria yang baik hati yang khas Lukas. Tidak ditemukan dalam tulisan Injil, para penulis Injil lainnya. Juga 2 minggu sebelumnya yang Yesus mengutus 70 orang murid lainnya. Dan kita bisa apresiasi apa yang catatan tulisan Lukas yang khas, yang hanya pada Lukas ini, sungguh berharga. Dan juga untuk minggu ini, cerita tentang Yesus yang disambut di rumah Marta dan Maria. Kalau kita lihat informasi yang ditulis di dalam Yohanes bab 11 ayat 1, dari situ bisa mengidentifikasi kampung itu, rumah itu ada di Betani, ya, di mana ada saudaranya yang lain namanya Lazarus.
Dan yang menarik tentu dalam kisah ini, sikap dua wanita ini sungguh sangat berbeda. Dua-duanya menyambut, tetapi dengan caranya. Dan Marta tampil sebagai orang yang aktif, yang energik. Lihat di situ dikatakan, Marta itu segera menerima dia di rumahnya. Oleh karena itu kita mengerti bahwa bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian tentang Abraham yang menyambut tamu-tamu itu. Dan demikian juga Marta menyambut Yesus dengan keramah tamahan, hospitality. Dia mau memberikan yang sebaik-baiknya untuk tamu yang dia hormati dan dia cintai ini. Dan kita bisa lihat perbedaannya dengan Maria yang duduk saja di kaki Yesus dan mendengarkan. Kita sangat familiar dengan gambaran ini dan bisa kita merasa juga terbawa seperti Marta. Kesal juga nih. Aku sudah repot-repot begini kok saudariku seperti nggak peduli. Iya. Nggak tanggap itu ya dengan situasi. Malah juga Yesus guru itu kok mendiamkan saja. Kok nggak suruh dia juga bantuin gitu ya. Dan disitulah dialog yang menarik. Mulai Marta mengeluh. Boleh dibilang dengan nada sedikit mempersalahkan juga. Kenapa guru engkau membiarkan aku sibuk sendiri ya, membiarkan Maria saudaraku duduk-duduk saja. Dan ternyata jawaban Yesus itu yang tentu pesan untuk kita refleksikan. Dan dia balik malah justru mengoreksi Marta. Tetap dengan kasih ya. Yesus pasti sangat apresiasi apa yang dilakukan Marta untuknya dan murid-muridnya. Seperti Abraham kepada tamu-tamunya itu. Ya. Tetapi disitulah koreksi teguran dari Tuhan. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dari banyak perkara. Hanya satu saja yang perlu. Dan Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Sebuah inspirasi untuk kita juga. Teguran. Karena bisa jadi kita dalam hidup juga seperti Marta. Kita khawatir dengan banyak hal. Banyak hal yang akan berlalu. Tetapi lupa akan yang terbaik, yaitu yang tidak berlalu. Apa yang terbaik yang tidak berlalu itu? Nah, saya mau menghubungkannya dengan bacaan kedua tadi. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dan yang terbaik yang tidak dapat berlalu tentunya adalah kesempurnaan jiwa kita dalam Kristus. Ya, kesempurnaan jiwa yang bisa dicapai dari orang beriman karena menerima Kristus. Kan Paulus di situ mengatakan bahwa dia rela menderita segala sesuatu, menanggung segala sesuatu, karena dia melaksanakan perutusan ini, meneruskan kepenuhan firman-Nya kepada kamu. Supaya apa? Supaya menangkap betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Rahasia apa? Rahasia rencana keselamatan Allah yang pelan-pelan diwahyukan terus-menerus dan mencapai kepenuhannya dalam Yesus. Yang terus kita mesti pahami, membuat kita menangkap makna yang terdalam hidup kita. Dan dari situ menemukan, tujuan hidup kita itu apa. Dan di situ Paulus mengatakan, yaitu Kristus ada di antara kamu. Dialah harapan dan kemuliaan. Kristus yang berkunjung ada di antara kita, hadir di tengah kita. Dan Paulus mengatakan, dialah yang kami beritakan. Yesus, Injilnya itu.
dengan memperingatkan, mengajar mereka dalam segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah saya bilang hanya satu hal yang perlu dalam hidup kita, jiwa yang sempurna. Menarik bahwa ini sesuai dengan apa yang kalau kita belajar filsafat Yunani dari Aristoteles ratusan tahun sebelum Yesus, dari permenungan filosofis saja, kemudian Aristoteles bisa merumuskan, merealisasikan bahwa akhirnya tujuan hidup adalah mencapai jiwa yang baik. Ya, tapi kadang kan jiwa yang baik seperti apa? Kita mungkin nggak punya benchmarknya gitu, point of reference yang seperti apa. Orang bisa banyak berteori, ya. Dan buat kita orang Kristiani, kita bisa melihat yang menjadi wahyu itu sesuai dengan permenungan rasio. Di sini saya mau mengatakan juga apa yang sering gereja ajarkan, bahwa antara rasio, akal budi, dan wahyu tidak bertentangan, tapi menuju ke satu kebenaran tentang hidup manusia. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles, filsuf terkenal itu, ratusan tahun sebelum Yesus, ya, tujuan hidup itu adalah jiwa yang baik. Dan di sini juga satu hal yang paling diperlukan, kesempurnaan dalam Kristus, kata Paulus, kesempurnaan jiwa itu. Referensinya yang baik itu adalah Yesus. Ya, seperti yang tanpa sadar Pilatus mengatakan di depan umum, lihatlah manusia itu. Behold the man. Yang namanya manusia yang sempurna sebetulnya yang seperti ini. Dan disinilah kita mesti menjadi seperti Maria. Tidak mencemaskan banyak hal, istilahnya ini dan itu, keperluan ini itu, tetapi bisa dalam hidup itu bersikap duduk di kaki Yesus, duduk di kaki seorang guru. Sikap apa itu? Sikap seorang murid. Nah, hidup kita itu kita sadar kita ini murid. Murid itu kan orang yang mau belajar. Dari siapa? Dari guru. Gurunya. Dan gurunya itu lah Yesus, guru kehidupan, kesempurnaan. Maka kita diingatkan supaya kita juga bisa mengutamakan itu. Memberi waktu untuk bisa mendengarkan dengan baik apa yang gurunya ini ajarkan kepada kita. Mendengarkan, menyimpan dalam hati dan merenungkannya. Itu juga kan sikap profil dari Maria Bunda Yesus yang ditulis oleh Lukas. Punya attitude, sikap seperti itu. Seperti murid. Supaya apa? Supaya firman itu yang kata Rasul Paulus juga mau diteruskan dalam kepenuhannya, kita terima dan itu bekerja di dalam jiwa orang yang beriman dan menghasilkan buah-buah kesempurnaan. Malah dengan demikian misteri itu, karya keselamatan Allah itu datang mau mengunjungi umatnya. Dalam diri Abraham, dia berkunjung tanpa Abraham tahu, menyadarinya dan memberkati Abraham dengan keturunan. Di dalam kisah ini, Maria dan Marta, mereka menyambut Yesus yang sebetulnya Allah yang menjadi manusia. Saat itu juga mereka pasti belum sampai kepada pengetahuan iman sampai penuh itu, ya. Dan kita boleh dibilang yang beruntung karena kita hidup dalam kepenuhan wahyu itu, ke dalam pemenuhan dari janji Tuhan. Kita yang sudah mendapat iman di dalam diri Yesus, itulah Allah mengunjungi kita umatnya begitu dekat. Dan dia mau datang juga ke rumah kita. Rumah kita masing-masing lebih daripada fisik rumah
seperti Abraham kemahnya, seperti Marta dan Maria rumahnya. Rumah itu adalah diri kita, jiwa kita. Dan misteri itu menjadi makin dalam kalau menghayati apa yang disebut dalam bahasa Inggris indwelling, yaitu Allah yang diam dalam jiwa diri umatnya, orang yang beriman. Ya. Dan untuk diam seperti itu tinggal, kita perlu seperti Maria, menyambut sabdanya dalam kehidupan doa kita, ya, supaya tinggal di dalam kita dan terus berbuah, menghasilkan buah-buah seperti tadi saya katakan. Kesempurnaan itulah yang paling berharga. Satu hal itu yang semestinya kita diingatkan dalam bacaan minggu hari ini, supaya jangan sampai kita terlewat, ya, karena banyak kecemasan ini itu sampai melupakan hal itu. Kita diingatkan lagi apa yang paling menjadi prioritas, makna terdalam bagi hidup kita, tujuan seluruh perjuangan hidup kita. Dan semoga itu yang bisa menjadi inspirasi bagi para pendengar minggu hari ini. Demikian, Marita. Terima kasih, Pastor. Bagaimana sikap kita jika seperti Marta yang sibuk sendiri dan urus ini itu untuk Tuhan juga kan juga tuh. Ya, pertama seperti tadi saya katakan, ini tentu teguran kepada orang yang punya sikap, ya mungkin ke gereja, Iya. tetapi sebetulnya dalam sehari-harinya itu dia sibuk sekali dengan kecemasan, menyusahkan diri dengan perkara ini, perkara itu, nggak fokus, nggak melihat apa yang sebetulnya paling bernilai dalam hidup. Karena apa? Karena terbawa dengan propaganda, apa yang ditawarkan dalam kehidupan masyarakat, ini itu yang diiklankan, konsumerisme dan seterusnya, sehingga orang juga ya ke gereja, tapi hatinya juga nggak di situ. Tidak sedikit, ya kan? Hanya menyediakan waktu, bahkan seminggu sekali 1,5 jam untuk perayaan Ekaristi juga. Banyak terganggu itu masih dengan sudah lekat dengan WhatsApp-nya atau segala macam begitu ya. Kayaknya susah sekali untuk berhenti gitu ya. Berhenti deh. Nggak chatting, nggak apa. Nah, di beberapa paroki kan kita tahu ada yang sudah pakai scrambler gitu ya. Itu untuk pengacak sinyal supaya handphonenya tidak bisa untuk digunakan untuk komunikasi. Itu sampai segitunya. Karena untuk 1,5 jam fokus, ini untuk Tuhan, perhatian ke sana, mengambil sikap seperti Maria saja, susah itu, bayangkan. Kalau disadari benar-benar ya, oh ya, benar ya, terbawa dengan banyak distraction, kecemasan ini itu yang sebetulnya nggak perlu. Ya. Nah, itu diingatkan supaya latihlah, paling tidak pernah saya katakan juga di paroki di mana saya tugas ya, coba bisa nggak masuk itu sudah off, ya. Jadi di situ tenanglah bersama Tuhan dan fokus benar untuk Tuhan, mendengarkan. Ya, saya suka bercanda di statistik. Menurut statistik, angka-angka orang yang mengalami kematian banyak di banyak tempat ya, dan yang paling statistiknya paling rendah adalah meninggal di tempat ibadah. Wah, ya, berarti saya bilang bahwa tempat ibadah yang paling aman ya, maka sudah nggak perlu cemas lagi. Nah, orang bisa meninggal mungkin paling banyak di rumah sakit kan, karena itu atau di tempat umum, di jalan-jalan begitu ya. Tapi yang meninggal di tempat ibadah menurut statistik yang paling rendah. Jadi saya bilang ya itu, lihat tempat yang paling aman di dunia itu di rumah ibadah. Maka menjadi tempat yang paling semestinya tenang, memberi perhatian kepada Tuhan. Dan itu sudah bisa menjadi satu refleksi, evaluasi, teguran. Ya, pasti saya yakin para pendengar itu banyak, benar ya. Saya juga tidak gampang itu ternyata. Dan ini sudah terbawa
terbawa sepertinya 1,5 jam saja ya, nggak memberi perhatian kepada itu komunikasi lewat smartphone, handphone itu sudah kayak restless, cemas, yang nggak tenang. Menurut saya itu udah tanda yang perlu direfleksikan dan perlu segera diperbaiki supaya bisa mengambil sikap seperti Maria. Kok sudah bayangkan gambaran itu kan Maria di kaki Yesus, itu seperti lupa yang lain-lain gitu. Ya, udah nggak inget yang lain-lain. Perhatiannya melulu ingin seperti minum ya, kebijaksanaan yang keluar dari mulut Tuhan ya. Mau absorb semuanya gitu ya. Nah, itu yang menyempurnakan jiwa, yang membantu kesempurnaan jiwa. Adakah umat beriman, para pendengar ya, umat Katolik yang punya sikap seperti itu? Datang misa ya, mau duduk di kaki Tuhan seperti Maria. Ya, itu sudah kalau itu direalisasikan menurut saya sudah konkret dan banyak kemajuan. Ya, itu mengandaikan tidak terlambat pertama. Pertama tidak terlambat. Saya sharing dengan pastor-pastor yang lain, banyak itu umum sekali sulit ya. Malah saya menganjurkan bahwa datang ke perayaan misa itu malah kalau yang lebih baik lagi, bukannya hanya tidak terlambat, tapi datang sebelumnya untuk ada persiapan doa pribadi. Bukan hanya pastornya mulai jalan prosesi, saya masuk dan itu on time, tidak terlambat. Sebetulnya malah masih kurang, karena nggak ada persiapan pribadi. Kalau ada beberapa menit sebelumnya, silencing oneself itu ya, menenangkan diri dan menyadari kehadiran Tuhan, doa pribadi, itu satu yang lebih. Ya, sudah siap menyambut Tuhan yang mau bertemu. Aku siap Tuhan ya menyambut kedatanganmu dalam sabdamu. Lebih lagi kita orang Katolik di dalam roti tubuh dan darahmu itu. Malah lebih bisa maju lagi, saya bilang kalau orang yang datang juga sudah dari rumah, sudah tahu tuh bacaannya apa. Bacaan pertama apa, kedua apa Injilnya, dan sudah mulai merenungkan. Ya, merenungkan apa yang bisa dipahami di situ. Ya, nanti kalau mendengarkan sabda Tuhan, homili membantu, dan di situ ada dialog terus. Saya yakin pasti kalau orang dengan sikap seperti itu, pasti ada macam datang misa itu bukan hanya sekedar kewajiban, rutinitas yang harus dipenuhi. Tetapi sebuah pertemuan dengan Tuhan yang menyapa misteri hidup kita dan terus memberi pencerahan bimbingan untuk mencapai tujuan hidup kita. Di dalam paroki Yohanes Bosco ada membuat aplikasi, dan di situ juga saya siapkan renungan ulasan sabda Tuhan untuk mempersiapkan umat yang tergantung yang mau maju di dalam kehidupan iman supaya bisa mempersiapkan lebih dahulu. Dan dialog itu terjadi, dan seperti itulah, hidup seperti itulah saya yakin hidup seorang murid, ada pemuritan dan pasti akan mengalami kemajuan dalam hidup beriman ya, kemajuan untuk jiwanya, kemuliaan Allah, dan itulah yang satu hal yang terbaik yang diperlukan dalam hidup kita. Dengan kata lain, seperti kata Tuhan Yesus, carilah dulu kerajaan Allah. Yang lain-lain akan ditambahkan. Semoga demikian yang bisa menjadi inspirasi dan bantuan untuk para pendengar pada kesempatan ini. Itu Marita. Ya, terima kasih Pastor. Semoga para pendengar terkasih dengan mendapatkan inspirasi untuk lebih mendekatkan hati, mendekatkan diri seperti Maria kepada Tuhan Yesus. Baiklah para pendengar, dengan demikian kita harus berpisah di hari ini, di hari Minggu 17 Juli 2016. Pastor Yohanes Budi Raharjo SDB dan saya Bernadette Marita undur diri dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup dengan doa dan berkat Tuhan melalui Pastor Budi. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah mengunjungi kami dalam diri Yesus Putramu, dan Engkau telah mewahyukan secara penuh siapa diri Engkau untuk kami bisa mengenalnya, dan telah menyampaikan firman yang memberikan hidup kepada kami. Bantulah kami, ya Bapa, dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman itu bisa tinggal dan kami sambut dengan baik, supaya menghasilkan buah keutamaan, buah kesempurnaan. Dengan demikian, kami juga hidup mencari menemukan satu hal yang terpenting itu, yaitu kesempurnaan jiwa yang memuliakan Engkau dan membawa sukacita kebahagiaan untuk kami sendiri. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Andaikan aku fasih berbicara, namun tak punya cinta kasih, ku bagai gong yang bergaul. Andai imanku mampu pindahkan gunung, namun tak punya cinta kasih, ku tiada berguna. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih itu kekal serta abadi.
Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta, yang dibawakan oleh para imam yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.